أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam bentuk kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat umur, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dapatlah kita mengisi sisa-sisa umur kita yang sedikit ini untuk duduk di majlis ilmu agama, yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala selalu memberikan istiqamah kepada kita sampai akhir hayat kita, diberikannya kita berkah umur, dan mudah-mudahan kita mati hal keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 266. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Mengenal Allah melewat namanya Al-Hakim. Al-Hakim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-47. Al-Hakim artinya yang mempunyai hikmah atau yang maha bijaksana. Mempunyai hikmah itu artinya setiap perbuatan Tuhan itu pasti ada manfaatnya, gitu nah. Setiap gawian Tuhan itu pasti ada faedahnya, gitu nah. Ada sia-sia. Nah, Allah perbuat itu, nah itu namanya Al-Hakim. Setiap perbuatannya itu mempunyai hikmah atau dia maha bijaksana. Hikmah adalah satu ibarat dari kesempurnaan ilmu dan kebagusan atau keindahan perbuatan. Jadi setiap perbuatan Tuhan itu seberatan indah, bagus. Setiap gawian Tuhan itu seberatan ada keindahan, kebagusan, dan sempurna gawian Tuhan itu berataan. Baik nang berupa nikmat atau berupa bala, indah juga, bagus juga. Dan kemantapan pada perbuatan. Jadi setiap perbuatan Allah Ta'ala itu selalu mantap. Tadi ada mantap berataan.
gawian Tuhan itu bagus berataan. Jadi lamun kita memandang gawian Tuhan itu sempurna, bagus, indah, mantap. Jadi kan dia lagi montong kita nih mencela gitu nah. Apa yang terjadi di alam semesta ini. Karena seberataan perbuatan Tuhan mantap berataan. Nah. Anu Bangjar, misalnya aja Bangjar, orang berbuat maksiat mantap juga lah. Nah, ini maksudnya mantap nih pandangan batin kita. Namun pandangan zahir kita maksiat itu kan tetap ya kada bagus. Itu pandangan zahir. Tetap ya kita juga nahi mungkar. Bila ada kemaksiatan kita kada setuju dan kita menentang. Tapi dalam hati kita meyakini itu gawian Tuhan juga. Nama olah maksiat itu kan hakikatnya gawian Tuhan juga. Dan ada hikmahnya gitu. Nah, hikmahnya apa? Ada ngarannya orang bertaubat. Nah, ya Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Jadi kita ini berataan dalam kekuasaan Allah, dalam keperkasaan Allah. Kita ini hamba lemah berataan. Dan dia Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, apabila kita mendengar ayat ini sepotong saja, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa atas hambanya, maka bisa menimbulkan penafsiran bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hambanya lalu sakahandaknya. Jadi seandainya kita membaca ayat tuh sepotong aja kada sampai tuntung, contoh wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Seharusnya kan dituntungkan wa huwal hakimul khabir. Niscaya amun kita kurang-kurang ilmu, kita memaham bahwa Tuhan itu berkuasa sakahandaknya. Padahal Tuhan itu berkuasa itu kada sakahandak sih dia, karena dia maha bijaksana. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat itu dengan wa huwal hakimul khabir, itu dengan al-hakim atau yang maha bijaksana. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mampu berbuat apapun terhadap kita, tetapi dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dia bijaksana pada hukumnya, bijaksana pada perbuatannya, dan pada apa yang ia tetapkan. Contoh dari ulun Jepang lah, si hamba tuh misalnya berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Tuhan kuasa toh. Seandainya Tuhan toh kuasa tanpa bijaksana, tapi mustahil Bang ya lah. Tuhan kada bijaksana, Tuhan itu bijaksana. Seandainya Tuhan tuh kuasa aja tapi kada bijaksana. Nih saya hamba itu kada diberi tempo untuk bertaubat, langsung disiksanya. Tapi karena Allah taala ini bijaksana, memahami akan kelemahan hambanya ini, ketaksiran kekurangan hambanya ini. Oh maklum aja Tuhan, inya hambaku ini orangnya lemah lemah melawan hawa nafsu. Lalu dengan kebijaksanaan Allah, lalu Allah tunggu dia, Allah beri waktu dia, Allah beri umur dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bijaksana namanya. Memahami keadaan hamba itu, hamba yang tergelincir itu kada langsung disiksa, tapi diberi tempo,
diberi lagi masih umur, pokoknya ini di misalnya ini orang nih sibuk ngurus dunia, terus diberi Tuhan umur, Tuhan memberi umur tuh bukan apa-apa bang. Kok di sisa-sisa umurnya tuh menuntut ilmu, bertaubat, beribadah kepada Allah. Tuh bijaksananya. Seandainya Tuhan kada bijaksana, Tuhan sarik langsung dimatikan Tuhan. Dalam ayat yang lain disebutkan, zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Ini ayat-ayat menunjukkan Tuhan itu bijaksana, al-hakim deh. Artinya yang demikian itu hukum Allah Subhanahu wa taala dia tetapkan di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi hukum-hukum Allah taala yaitu hukum syariat, ada halal ada haram, itu untuk kebaikan manusia. Bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala lebih mengetahui tentang hukum itu. Dan Allah Maha bijaksana. Mengandung hikmah berataan hukum-hukum Allah taala itu. Walaupun orang-orang non-muslim menganggap kisas pembunuhan itu adalah melanggar hak asasi manusia. Padahal kisas pembunuhan itu supaya tidak ada lagi terjadi pembunuhan sesudahnya kalau ditegakkan hukum Islam kepada orang yang membunuh orang itu. Misalnya ada seseorang membunuh, dalam hukum Islam dia dibunuh juga, dikisas di tengah banyak orang. Kita misalnya menyaksikan, kayak ini bang, orang yang membunuh itu dibunuh juga. Lalu hati kita ini takutan membunuh. Seberataan misalnya menyaksikan itu, lalu takutan membunuh, lalu aman lah, negeri kita tidak ada lagi pembunuhan. Cukup satu orang itu aja dibunuh, dikisas, yang lainnya menyaksikan, lalu takut itu hikmah itu. Mengandung hikmah. Lawan juga nang keluarganya merasa puas. Kadang-kadang hukum negara kita nih, misalnya ada orang membunuh seseorang, masuk penjara, diponis berapa 15 tahun penjara. Keluarga korban ini kada puas, hatinya ini kada puas. Kenapa? Hukum ulahan manusia. Nah maulah puas hukum ulahan Allah Taala. Kenapa? Bila bunuh juga. Dipastikan keluarga korban ini merasa puas. Kenapa? Nang membunuh keluarganya setimpal dia balasannya. Nah itulah hukum Islam. Maka hukum negara kita misalnya bila banyak duit, nah setomat aja di penjara. Tergantung hakimnya bila disuap. Nah kita misalnya kehilangan barang, anggaplah bani 100 belek biasanya dicontan maling. Sekalinya malingnya ketangkap tapi karena malingnya ini bakawan lawan bubuhan penegak hukum, harau 2 bulannya keluar. Kayak perasaan hati kita nih. Maka kita sudah melapor, duit keluar. Persidangan duit kalau menyewa pengacara kita nih, hendak memenjarakan ini nih. Bani pulang hilang dicontan maling nggak diberikannya. Ternyata ini 2 bulan aja keluar. Karena ini patuh misalnya lawan bubuhan nang penjara. Bagaimana perasaan kita nih? Karena puas dengan hukum. Tapi kalau ditegakkan hukum Islam, bila mencuri potong tangan, puas kita. Nah, jadi yang maulah kita puas tuh itu hukum Allah. Hukum manusia ini kadang-kadang kada memuaskan. Apalagi terjadi kezaliman, suap menyuap. Nah, itu. Jadi misalnya ada di kampung misalnya ditegakkan hukum Islam potong tangan, yang lainnya tuh nang pencuri yang ini bertaubat takutan. Pina tanganku hilang juga kayak. Nah, itu lo aman kampung. Nah, apa-apa yang mesti kita laksanakan
dan apa-apa yang mesti kita tinggalkan itu sudah diatur dalam Al-Quran, dan itu merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu sepertiga itu bicara hukum fikih, termasuk hukum macam-macam hukum fikih. Nah, sepertiga tentang kisah-kisah. Sepertiganya apa lagi ya? Lagi ulang. Nah, itu Quran sudah menetapkan di dalam hukum-hukum Allah apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita tinggalkan sudah diatur. Nah, dan yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana atau al-hakim. Jadi kada mungkin tak salah. Kita memakai hukum Allah itu kada mungkin tak salah, pasti bujur. Men kita memakai hukum negara kita yang diulah oleh manusia itu ya kurang kurang memuaskan. Ada banyak contoh kejadian tentang kebijaksanaan dari yang maha bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zaman jahiliyah, maksudnya di zaman jahiliyah belum Islam nih, para sahabat nih. Nabi waktu itu belum lagi diangkat jadi nabi juga. Salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan adalah minum arak. Walaupun ini sudah kita pernah ceritakan. Nah, sudah ada juga di sini lah tulisannya. Jadi zaman jahiliyah itu menjadi tradisi sudah, bila apa aja makanannya pasti minumnya arak. Ya, apapun makanannya pasti minum arak di mana aja, di pengantinan arak, di aruhan arak di manakah minum arak, mabok, sudah kebiasaan dah, sulit ditinggalkan. Hanya ada beberapa orang yang tidak pernah minum arak, yaitu Rasulullah SAW. Waktu itu Sidin belum jadi Rasul, itu Sidin kada pernah minum arak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kada pernah juga. Abu Talib paman Sidin dan Abdul Muttalib kai Nabi itu kada umpat-umpatan minum arak. Nah, selain keluarga itu arak menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun keluarga Nabi kan kada jadi kebiasaan. Selain keluarga Nabi nih, itu jadi kebiasaan dong minum. Ibaratnya di rumah tuh bisi tak jauhnya, ibaratnya bisi tak jauhnya. Baik orang tua, anak-anak, bubuhan bocil-bocil minum arak juga. Laki-laki maupun perempuan, binian mabok juga, minum arak juga. Di zaman jahiliyah nih. Dalam hal ini, dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pas Nabi sudah diangkat jadi Rasul ya kalau Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan beberapa kali ayat dan beberapa masa yang memutuskan bahwa arak itu haram. Andai kata kala itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumkan bahwa arak itu haram, maka banyak yang masih lemah imannya yang murtad karena ngalih meninggalkan. Jadi pengharamannya itu bertahap. Kadang langsung mutlak haram. Seandainya Tuhan turun ayat nih, haram tuh bang, arak tuh sedikit kah, banyak kah, bukan? Nih saya orang yang kecanduan tuh lebih baik aku kafir aja daripada aku meninggalkan arak ya. Nah, atau misalnya yang sudah Islam nih, lebih baik aku bermurtad ya daripada aku meninggalkan arak. Araknya benar ya, kecanduan deh. Jadi bertahap menurunkan ayat pengharaman khamar atau arak. Dan akan banyak yang hendak maka banyak yang masih lemah imannya yang murtad, dan banyak yang hendak masuk Islam tidak jadi. Nah, hendak masuk Islam tidak jadi. Kenapa? Haram ngalih meninggalkan minum arak. Nah,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Diatur sedemikian rupa tentang haramnya arak ini sehingga menyenangkan hati kaum muslimin. Yang berkaitan dengan itu, dengan permasalahan yang minum arak turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Surah Al-Baqarah ayat 219. Artinya, katakanlah wahai Muhammad. Ini Nabi Muhammad disuruh menyampaikan ayat ini kepada bubuhannya yang minum arak tuh enggak ada gampangan. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada sahabat-sahabatmu yang masih minum arak. Pada keduanya itu yaitu arak dan judi. Arak dan judi itu dosa besar. Artinya kada boleh karena mengandung dosa. Nah, dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Nah, berarti kan keharamannya itu kada mutlak, padahal kan ada juga manfaatnya aja. Minum arak pun berjudi itu ada juga manfaatnya. Ini belum secara mutlak mengharamkan. Nah, manfaat arak bukan dari segi kesehatan, bukan manfaatnya supaya sehat, ada. Itu mulai penyakit. Nah, dan ketenangan nggak ada juga. Minum arak tuh kok kalau misalnya anak menenangkan pikiran, minum arak ada, itu malah masalah. Nah, ketenangan jiwa ada juga, melainkan dari segi usaha atau bisnis pada waktu itu. Nah, itu manfaatnya apa? Bila berjual arak dapat duit. Nah, keuntungannya di situ, manfaatnya di situ. Nah, segi kesehatan bahkan merugikan, merusak akal loh tak. Cuma ayat ini untuk di zaman sekarang kada berlaku lagi hukumnya. Maksudnya kan ayat ini kan wa manafi'u linnas, ya, ada beberapa manfaat bagi manusia. Apa berjual arak dapat duit, haram loh tah. Menjual najis tuh itu jual tidak, termasuk jual beli yang tidak sah. Arak itu kan najis, apalagi itu untuk maksiat. Maka usaha orang berjual arak itu maka haram, ada halal. Nah, halal itu kada berkah. Nah, setelah turun ayat ini, sebagian sahabat ada yang meninggalkan minum arak dan sebagian tetap minum arak karena pengharamannya belum lagi secara mutlak. Ada sebagian minum, ada nang kada. Ada nang kada minum lagi, ada nang masih minum. Nah, karena tidak ada larangan yang tegas, lalu terjadilah kejadian ini kisahnya. Beberapa waktu kemudian terjadi satu kejadian di mana Abdurrahman bin Auf, ini termasuk sahabat Nabi nih, pembesar sahabat Nabi nih, termasuk nang dijamin masuk surga nih. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, mengumpulkan kaum muslimin untuk minum arak atau mengundang makan makanan tapi minumnya arak, sampai akhirnya mereka mabuk. Kalau mabuk gara-gara minum arak nih. Ketika masuk waktu salat maghrib, lalu hendak sembahyang maghrib, seseorang jadi imam, disuruh jadi imam seseorang di antara sahabat Nabi, dan tersalah membaca ayat. Ia membaca Fatihah, membaca ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Nah, tertinggal mak. Kenapa? Mabuk bang. Baca Quran tersalah Kurang kan? Ya Allah. La leh. La bukan ma. La a'budu ma ta'budun. Nah, artinya katakanlah, terjemah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Nah, camu hai maknanya aku menyembah berhala yang kalian sembah. Mula gitu. Kalimat la yang berarti tidak itu tertinggal. Seharusnya kan la a'budu ma ta'budun gitu. Gara-gara mabuk baca Quran itu salah Nah, seharusnya artinya itu
aku tidak menyembah apa yang kalian sembah wahai orang kafir. Aku menyembah Allah Ta'ala aja, kok ada menyembah sesembahan berhala yang kalian sembah? Seharusnya gitu lah. Nah, lalu sampai berita itu kepada Nabi, ada di antara sahabat kita mencamuh bacaannya, fatal lah ini tuh namanya. Tapi kada sadar bang, kada jadi kafir bang, kada sadar. Nah, tapi yang mengetahuan orang kafir nih bisa diulahnya konten nih, dibulinya buat kaum muslimin aja orang Islam. Nak nyembah berhala Tuhan kami jangan. Nah, lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, disampaikan Nabi ini ayatnya, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Artinya jangan mengerjakan sembahyang hal kalian mabuk, sampai akan belum mabuk hanya sembahyang. Soalnya bila waktu mabuk sembahyang camuh syarakatnya misalnya jadi lebihan enggak atau kurang enggak, bacaannya salah-salah, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Jadi kalian katakan, kalian baca, kalian sadar apa yang kalian baca. Tapi menurut orang mabuk tuh kada sadar artinya bepandir melanyau. Nah, lalu sahabat-sahabat yang masih mau minum arak tidak lagi minum arak ketika mendekati waktu salat. Tetapi sesudah Isya, karena masanya panjang antara tetapi sesudah Isya koma sileh. Nah, artinya tetapi sesudah Isya buahnya mabuk ulang. Kenapa jadi mabuk ulang imba Isya? Karena masanya panjang antara Isya dan subuh tuh. Artinya sawat aja sadar. Kalau tadi kan mungkin imba asar mabuk, minum arak imba asar. Kan imba asar itu adalah lawas maghrib kah? Kada sawat sadar. Iya, sampai waktu salat sembahyang ya hal kada mabuk. Nah, jadi buahnya imba asar kada lagi minum khamar. Imba maghrib kada lagi minum khamar. Karena para pang Isya. Tapi imba Isya kan lawas nih Isya waktunya. Minum buahnya mabuk buahnya. Kenapa? Pacangan sadar aja kena jam 3. Jadi subuh kada akan mabuk. Nah, ini belum lagi secara tegas ayuha aja bahasa katanya ayuha mabuk, tapi jangan waktu sembahyang. Jangan bawa waktu sembahyang, di luar waktu sembahyangnya. Nah, karena masanya panjang antara Isya dan subuh. Setelah itu ada kejadian pulang di mana para sahabat berkumpul beberapa kabilah untuk minum arak, minuman pulang, mabukan banyak. Ini orang Islam nih, orang Islam sahabat Nabi ini nang mabuk minum khamar nih, karena belum secara tegas lagi. Boleh ibaratnya boleh aja minum arak tapi di luar waktu sholat. Nah, akhirnya mereka mabuk dan terjadi perkelahian. Kan orang mabuk nih kan bila sarik itu orang ngontrol emosi ya, bahasa sambatan, bahasa hinaan. Nah, ada nang cabut lading misalnya, nak menyodok kawan, tersinggung sedikit aja. Mereka saling menghina antara kabilah. Oh, bagus kabilah kami ya, bagus suku kami ya. Suku ikan nah lalu ini bahasa sombongan nih. Dan hampir terjadi perang, hampir sudah bertimpasan gara-gara itu. Bahkan ada nang di antara sahabat nang memukul sahabat yang lain sehingga berdarah. Dalam yang lain tak. Nah, sampailah kejadian itu kepada Nabi, bahaya Nabi ini bakalahian pulang nih. Gara-gara apa? Gara-gara khamar, merusak akal. Nah, akhirnya turun lagi ayat yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Itu kan ayat bahasa Arabnya tuh. Coba ini langsung terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, karena bubuhan jahiliyah itu kan nyembelih binatang tapi dipersembahkan untuk berhala karena Allah. Nah, itu kan termasuk gawian haram juga.
berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah perbuatan keji. Mengundi nasib ini contohnya ya ibaratnya berpatokan dengan burung misalnya. Apa sih burung bila nyetir bang ke situ tolak begawi aman aja, bila ke situ nya bahaya aja hari jadi tolak begawi. Itu adalah perbuatan keji, berataan, berjudi, minum khamar, berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Artinya toh pahamannya nih. Kan bila kita meninggalkan itu kita akan mendapatkan keberuntungan. Artinya bila kita menggawi salah satu itu kita pacangan kada beruntung, pacangan rugi, pacangan sengsara. Bila kita minum khamar kah atau berjudi kah, walaupun misalnya anak pian manang kaya aja, cucu pian manang kaya aja, walaupun manang toh berjudi ya toh kada beruntung juga. Kalah astagfirullah tapi manang cucu pian berjudi astagfirullah tapi nya manang alhamdulillah. Nah itu kayak yang kada pintar gitu, biar manang ya Allah tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Itu perbuatan syaitan, bila digawi tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau kita jauhi itu kita pacangan beruntung. Dengan sangat bijaksana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak dengan beberapa kali tahap. Ini termasuk dari kandungan nama Al-Hakim. Kalau zaman sekarang perjudian ada judi online namanya kalau itu lewat HP-nya tuh ada nang slot online ada juga. Nah itu jangan ngembang-ngembatan kita togel tuh termasuk judi juga. Togel tuh apa kebanyakannya Pak? Togel tutuan gelap online. Kebanyakan cuma disingkat togel. Itu togel itu tebak angka yang kini dilakukan secara daring ya, melalui HP juga. Sama juga orang nonton bola lalu taruhan misalnya. Siapa menang? Madrid kah? Munchen kan misalnya. Nah, lalu bertaruh. Nah, itu judi juga. Sudahnya main-main kartu ya Allah. Nah, pakai duit. Nah, termasuk juga menyawang ayam kan judi juga ya lah. Nyawang ayam tuh judi juga kan biasanya berduit ya tah. Nah, itu haram juga. Main dadu, ngocok dadu. Nah, cok ya keluar berapa nah itu sama iya tah. Macam-macam ya bentuknya. Ada juga orang main biliar. Main biliar tuh pakai duit ya judi juga. Main catur gitu ya. Ada misalnya bila berduit ada kalah menangnya. Apalagi di zaman sekarang ada bentuk perjudian yang terselubung. Banyak judi online menyamar dalam bentuk permainan atau iklan yang terlihat seru dan santai ya. Dan gitulah, dan anak cucu kita dihindarkan daripada pergaulan bebas, minum arak, narkoba dan sebagainya, judi ya Allah. Nah, contoh lain yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Tadi kan Tuhan mengharamkan apa tuh? Arak itu bertahap tadi supaya orang tuh kada takajud lah ibaratnya kawa atau enggak digitan menghindari arak tuh. Akhirnya kawa alhamdulillah ya Allah. Nah, di contoh lain yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Mengharamkan praktik riba. Karena riba juga salah satu kebiasaan orang-orang pada waktu itu di zaman jahiliyah tuh nang ngalih benar
ditinggalkan itu minum arak lawan riba itu kayak jadi pemakan hari-hari ibaratnya praktek riba itu di zaman jahiliyah itu. Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana juga beberapa kali menurunkan ayat tentang pengharaman riba nih. Pertama, wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Artinya, dan sesungguhnya apa-apa yang kalian lakukan dari riba supaya harta kalian berkembang, maka tidaklah berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, ikam tuh misalnya mau tangi orang 1 juta, misalnya bayar 1.100.000. Dalam pemikiran ikam tuh kan bertambah harta ikam tuh berkembang berapa 100.000 berujung. Tapi menurutku ya Allah Ta'ala itu kada berkembang, itu kada berkah, itu merugikan saudara ikam. Padahal berhutang tuh, kalau berhutang mau tangi orang 1 juta bayar 1 juta, ya kalau kita gonal pahalanya lebih genal daripada bersedekah. Tapi kalau sudah bayar 1.100.000 itu namanya kan membantu, itu namanya mengalihi. Nah kita ini jangan mengalihi akan saudara kita, hendak membantu aja. Nah dikira ikam itu bertambah le harta ikam kada aja Tuhan, maka tidaklah berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya kada berberkah, haram. Sahabat yang mengerti sudah paham bahwa jika memperbuat riba tidak akan berkah usahanya. Ada sahabat yang paham nih, kada kon lagi praktek riba. Nah, tetapi sebagian, ada juga sebagian sahabat Nabi, sebagian lain masih melakukan riba. Ada sebagian yang melakukan praktek riba itu. Nah, kemudian turun ayat kedua, turun pulang ayat wa akhzihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Artinya mereka memakan riba padahal telah dilarang daripadanya. Di ayat sebelumnya kan lalu Tuhan ini kayak menyinggung buhannya jar hamba ko ni adija lagi makan riba padahal sudah dilarang. Nah, dan mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Jadi bila memakan hasil riba itu sama memakan harta saudaranya secara batil, secara salah. Nang 100.000 nang ujungannya itu dah. Itu hak, sebenarnya hak saudara kita. Kita mengambil secara zalim, secara batil. Berarti bila kita makan itu makan harta yang haram, yang bukan hak kita. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, banyak sahabat yang sudah meninggalkan riba setelah ayat yang kedua ini turun. Banyak sahabat yang sudah meninggalkan riba. Namun masih ada yang beranggapan bahwa riba boleh meninggalkan cuma ada sebagian boleh aja jan. Boleh aja walaupun sedikit kan misalnya. Nah, akhirnya turun lagi ayat Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kalian supaya kalian mendapat keberuntungan. Setelah ayat ini turun, bagi mereka yang masih melakukan riba, mereka mengurangi persen bunga supaya tidak berganda-ganda. Nya kayak ini kalau mungkin misalnya mau tangi misalnya bertempo, bayar balabe ya kalau anggaplah 1 juta bayarnya 200 sebulan ya. Sekarang yang ini kalau aku bayar bertambah jadi 400. Nah, berganda-ganda sampai berapa bulan bertambah ya 600. Setiap bulan itu bertambah terus berganda-ganda. Nah, jadi ayat ini kenapa? Janganlah kalian memakan riba dengan melipat ganda
dan bertakwalah kalian supaya kalian mendapat keberuntungan. Jadi pahaman para sahabat nih, oh amun kayak itu jangan tapi banyak, bunganya dikit aja, mendikit aja boleh hajar. Nah, lalu turun pula ayatnya. Nah, setelah ayat itu turun, maka bagi mereka yang masih melakukan riba, mereka mau mengurangi persennya bunganya supaya tidak berganda-ganda lagi. Tetapi kalau riba, kalau misalnya mau tangi 1 juta, baraya 1.100.000 rupiah, 100 rupiah itu tetap ya haram. Ini ayatnya nah. Kemudian turunlah ayat larangan secara mutlak, berapapun berlebihnya tuh tetap kada boleh. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sisa riba, dalam kurung yang belum dipungut. Atau misalnya tinggalkan walaupun sedikit, jangan ada riba walaupun 100 rupiah. Jika kalian orang-orang yang beriman amun buhan nikam nih, ngaku beriman, tinggalkan walaupun 1% misalnya, 0,5% jangan ada. Misalnya sudah mau tangi orang tuh, kan perjanjiannya mau tangi bayar lebih, tapi sudah mau tangi orang tuh pandir ya, nang dah hutang tuh kada usah lagi kiri kam bayar lebih 1 juta bayar 1 juta aja. Nah kayak jangan lagi dipungut ujungannya. Nah, maka jika kalian tidak memperbuat atau meninggalkan sisa riba, jika kalian tatap juga melakukan praktik riba walaupun mengambil ujungan sedikit, nah maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memerangi kalian. Jadilah orang tuh bila melakukan praktik riba, itu Allah Ta'ala memerangi, Rasulullah memerangi. Bila Allah Ta'ala memerangi, itu kemungkinan besar matinya su'ul khatimah. Orang yang diperangi Allah Ta'ala itu musuh Allah. Itu sekecil apapun bunga yang diambil dari hutang piutang, yang ada keuntungan dari yang mengutangi, itu adalah hukumnya riba. Keputusan ini turun setelah beberapa tahap mengingat kebiasaan orang-orang waktu itu. Jadi tahap dia turunnya kada kawal langsung mengkeharamannya nih. Karena orang sudah terbiasa praktik riba nih. Inilah praktik tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghukumkan sesuatu. Para ulama dahulu, ini ulama dahulu lah, lain ulama ini. Ulama dahulu tuh orangnya sangat berhati-hati, sangat ihtiyat, sangat warok. Nah, para ulama dahulu karena sangat berhati-hati nih, apabila ia menghutangi seseorang, mereka tidak mau meminjam untuk meminta tolong kepada yang dihutangi itu. Kenapa? Karena mereka khawatir bahwa jasa yang mereka berikan itu termasuk riba. Misalnya, ulun misalnya mau tangi haji awi misalnya 1 juta, bayarnya 1 juta juga, kena. Kadang-kadang 1 juta bayar 1.100.000 kada, hutang 1 juta bayar 1 juta. Nah, dalam masa haji awi belum bayar 1 juta nih, ulun kada hakon menyuruh haji awi mengangkatkan baras misalnya atau benih ulun dari Pahuman ke Kindai. Kenapa? Takut ulunnya mengambil manfaat dari haji awi walaupun berupa tenaga. Karena ulun mau tangi haji awi, takut kalau ulun memanfaatkan tenaga haji awi mengangkatkan benih ulun ke Kindai itu dianggap riba. Nah, dah pun sampai-sampai orang bahari contoh ulun kehujanan di jalan nih,
Lalu situ ada misalnya rumah Haji Awi, orang bahari kada hakon benaong di atap teras rumah Haji Awi, misalnya kayak Haji Awi mau tangi ulun ya, belum bayar lagi nih, kada hakon karena kayak mengambil manfaat itu nah dengan atapnya Haji Awi, takut itu dianggap riba, jadi biar aja taruh saja ke rumah bebasah awak. Saking apiknya orang bahari itu, takut kalau itu dikatakan riba karena kayak ngambil manfaat benaong di bawah atap Haji Awi nang aku hutangi misalnya. Mudahan kita termasuk orang yang wara lah. Mereka tidak mau, sudah tadi lah. Jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam hukumnya, maka hukum Allah Subhanahu wa taala itu janganlah dibijaksanai lagi oleh kita. Dan hukum Allah taala itu sudah pas sudah. Jangan lagi diakalane, bisa membijaksanai pulang, mengambil celah-celah. Nah, karena itu bisa menimbulkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi di zaman dahulu ketika mereka dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Ya Allah Ta'ala nih, zaman Nabi Musa lah, orang-orang Bani Israel nih dilarang menangkap ikan di hari Sabtu karena hari Sabtu itu hari raya orang Yahudi, ibadah aja, jangan mencari iwak di hari Sabtu. Seharianan tuh jangan mencari iwak, ibadah aja. Amun hari raya kita hari apa Pak? Hari Jumat. Bolehlah kita besokan Jumat mau unjon, boleh benar. Kalau sama unjon di sungai aja lah, jangan unjon di perumahan orang lah. Nah artinya kita hari raya kita hari Jumat, paling berapa jam kita beribadah di masjid tuh, sisanya tuh ayo hendak berusaha mau unjun kan apa, ada apa lagi. Tapi kalau orang Yahudi ini seharianan tuh boleh jadi iwak, maka hari Sabtu tuh biar nang paling banyak ya iwaknya, nang timbulan di pinggir pantai, ibaratnya tinggal ambil aja lagi nah, itu ujian. Nah, lalu diakal ini tuh hukum Tuhan sudah ketetapan Tuhan kada boleh Bani Israel haram ya Tuhan menangkapi iwak di hari Sabtu. Lalu dibijaksanainya pulang oleh Bani Israel, diakalinya pulang. Nah, mereka tidak menangkap di hari Sabtu, tetapi mereka memasang perangkap pada hari Sabtu. Ada riwayat mengatakan memasang perangkapnya hari Jumat. Nya di pinggir pantai itu yang bila hari Sabtu tuh iwak tuh ke pinggiran, gono-gono, ibaratnya tinggal ambil aja lagi nah. Itu hari Sabtu tuh. Sayangnya nih kada diambil aja. Jadi hari Jumat buhannya. Kalau sini Sabtu lah, ada riwayat yang lain. Hari Jumat ditabok buhannya kayak susungayan kecil di pinggir pantai. Nah, jadi pas sudah ada lulubakan, karena pas hari Sabtu, tahu buatan iwak nangkap pinggiran tuh ke dalam lubak itu manukoynya, ngerti lagi manukoynya hari Minggu. Nah, jadi jawabannya kami kada menangkap iwak di hari Sabtu, kada, kami di hari Minggu aja. Itu kayak makalan ini hukum Tuhan. Nah, dan menangkapnya pada hari Minggu. Nah, akhirnya bahannya dapat iwak, tapi kada lawas karena dilaknat Tuhan, karena makalannya hukum Tuhan, akhirnya mereka dilaknat, muka mereka dirubah menjadi babi atau sebagian riwayat menjadi monyet. Kunu kiradatan khasi'in, kalau di Quran itu kan jadilah menjadi monyet yang hina. Nah, umat Nabi Muhammad adalah kayak itu Pak. Umat Nabi Muhammad nih hari Jumat nang seharusnya tuh wajib ke masjid. Yalah wajib ke masjid. Sekalinya kada berjumat. Kayak mau unjun di perumahan. Mana mau unjun perumahan orang lah. Mana kada berjumat pulang. Pas balik ke rumah adalah bininya melihat berubah. Abahnya ini moha babi. Atalah moha monyet keadaan. Nabi Muhammad ini dimuliakan Tuhan, diberi Tuhan tempo untuk bertobat.
Ditutupi Tuhan aibnya, umat Nabi Muhammad ini. Tapi jangan juga mentah-mentah kayak itu lalu munjun harus bila hari Jumat baju banget kada. Nah, kalau pindah di padang mahsyar berubah jadi babi mau ada di dunia. Nah, sedikit lagi lah kita habiskannya lah. Sebagai pengikut ajaran tarikat kita nih, kita sini kan tarikat Samaniyah kalau yang guru sekompol nama ijazah kan daerah Banjar ini tarikat Samaniyah. Hendaklah kita timbang hukum fikih dengan ajaran tasawuf. Kebanyakan hukum fikih itu mengatur keselamatan dunia, tetapi tidak pasti selamat di akhirat. Makanya bila orang tuh semata-mata fikih aja, dia bisa jadi fasik. Mantapaqaha tafassaka ya. Siapa semata-mata fikih aja, dia jadi fasiknya bisa tergawi dosa. Tapi kada kenapa hukum dunia? Nah, tapi bisa berdosa. Nah, untuk keselamatan di akhirat adalah tasawuf gitu nih. Fikihnya ya juga kita pakai, adabnya tasawufnya juga gitu lah. Nah, contoh lain membijaksanai hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Ta'ala sudah penuh dengan kebijaksanaan. Janganlah diakalani. Ini contoh orang membijaksanai hukum Allah Subhanahu wa taala, mencari celah. Seperti orang yang menghindari zakat dengan menjual emas karena sampai nisab. Dijual hari ini, jadi besok ia tidak punya emas lagi sehingga tidak kena zakat. Kewajiban zakatnya gugur bang menurut hukum fikih, walaupun dengan dibijaksanainya. Ini termasuk membijaksanai hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti itu kada berdosa, bisa berdosa. Cuman inya lepas kada kena kewajiban zakat di dunia. Bukan berarti inya kada berdosa. Ini misalnya kan orang tuh bisi emas. Anggaplah emas tuh 80 gram. Tuh sampai nisab ngarannya. Nah, misalnya pian bisi emas wah ini misalnya 80 gram. Wajiblah zakat mahadang sahaul. Mahadang setahun, tungguin setahun. Bila 80 gram itu ibaratnya tatap aja misalnya, sampai setahun kemudian, nah itu wajib zakat, wajib dijakati. Ada orang nakal, misalnya isuk misalnya sampai setahun nih, haro emasnya nih dijualnya misalnya 30 gram. Atau 40 gram kan kurang tuh. Pas isoknya kada bayar zakat. Misalnya atau dibariakannya kada dulu misalnya anaknya. Jadi kan berkurang tuh. Kada sampai nisab. Pas isok nang padahal isok tuh sampai sudah setahun nih sahaul nih. Karena kada cukup, kada wajibnya zakat. Makalan ini sayang di harta. Makalan hukum Tuhan. Pang di segi fikihnya kada wajib zakat, tapi bukan berarti inya kada dapat dosa, bisa dapat dosa tuh. Kenapa? Tuhan tahu niat di hatinya tuh. Inya sayang hartanya, inya kada zakat. Bukan karena kurang, dasar hatinya tuh Tuhan tahu niat hatinya tuh tahu Lain kayak ini. Misalnya pacangan isok nih sampai isok nih setahun nih. Ini kan orang sekalinya ada tetangga misalnya operasi misalnya perlu dana misalnya 30 juta lalu dijualnya emasnya sedikit nang sekira 30 juta untuk membantu atau menghutangi jirannya atau keluarganya nang bayar operasi itu kada apa itu? Ini karena ini membantu. Tuhan tahu aja ini tuh membantu. Lalu bak orang ini kada hendak melapasakan nih. Dijolong ke anak, diberikan ke anak. Lalu bak orang. Nah, lalu kada wajib zakat. Nah, itu hati-hati tak. Tuhan tahu aja niatnya dalam hati itu hendak menghindari zakat benar ini itu. Nah, contoh lain yaitu orang yang mencari cara menghindari riba, yaitu orang yang berhutang
berhutang disuruh bernazar. Nah, jika engkau mau menghutangi aku 1 juta, aku bernazar untuk membayar 1.200.000. Jadi kayak ini, kayak lah contoh misalnya Haji Awi nih, bila berhutang 1 juta wan ulun, bayarnya bila 1.200.000 kan riba toh. Jadi kayak apa caranya supaya kadakan hukum riba tapi dapat juga 200 ujungannya. Jadi haji ulun soro misalnya Haji Awi benajar Haji Awi benajarnya kayak apa aja Haji Awi. Nah kayak ini bisa melajarin ya. Bila kaum tuh hakun mau tangi aku 1 juta, aku menazar memberi kaum kena 200.000. Nah, lalu misalnya ulun nih hakun mau tangi, lalu kabul hajat Haji Awi nih. Sebab nazar tuh kisahnya, itu kan padahal rencana kita berdua aja nih. Nah, lalu misalnya Haji Awi ulun mau tangi 1 juta. Karena Haji Awi sudah bernazar, tadi wajib pula ditunaikan nazar tuh. Karena bayarnya 1 juta ya. Tapi tadi bernazar hendak memberi 200.000, amun nyakun mau tangi. Nah, tuan tuh mencari-cari celah juga tuh. Nah, paham lah biar. Menurut hukum fikih itu boleh menurut hukum fikih, tetapi menurut hukum tasawuf itu tidak boleh. Namun semata-mata fikih aja biar bisa jadi fasik. Nah, menurut Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini lebih berat pulang dosanya nih dari riba sebenarnya. Kan riba yang sebenarnya dah itu gonal dosanya. Nah, ma'akalani hukum Tuhan kayak itu nah. Bisa gonal daripada dosa riba. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa maksud hati kita sebenarnya. Niat hati kita tuh tahu ya Tuhan. Kita hendak mengambil keuntungan di situ, cuman caranya nah misalnya diubah pada kokong lebih aja. Nah, itu yaitu contoh membijaksanai hukum Allah Subhanahu wa taala. Kada sakin kita kayak itu. Nah 1 juta bayar 1 juta aja sudah. Gitu nah. Ada juga kan dalam hukum fikih kan kalau bila orang haratan puasa di siangnya bulan Ramadan, bila inya basing haja menjima istrinya, batal puasanya ya kalau dapat dosa dan kena kafarat jima ya kalau kafarat jima tuh memerdekakan seorang budak. Mun kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut, mun kada puasa memberikan 60 mud beras kepada fakir miskin. Lalu diakalinya minum dulunya batal puasanya, minum batal puasanya. Lalu inya jima. Jadi inya apa? Batal puasanya itu dengan sebab minum, bukan karena jima. Itu makalannya juga dah. Ipang dalam hukum fikih inya kadang-kadang denda. Tapi Tuhan tahu maksud hatinya tuh. Itu bukan kada berdosa. Itu berdosa nih tuh. Nah, iya nang ibaratnya tuh. Ibaratnya Jepang nilah buat Tuhan dalam drum, timbal Tuhan kan neraka. Tuhan jar, kenapa ulun dimasukkan ke neraka? Aku nimbai drum ya Tuhan, ada nimbai ikam. Contoh aja bang itu. Praktek-praktek semacam ini harus kita hindari ya sudah. Amun kita bujur-bujur beradab lawan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita nih, kita hindarin itu. Jangan kita nang mau tangi orang lalu disuruh orang banajar. Sebelum aku mau tangi ikam banajar, bila aku hakon mau tangi ikam bari aku misalnya 200.000. Nah kan bila banajar kan wajib ditunaikan dah. Nah jangan kayak itu. Nah, kita harus yakin bahwa apapun yang telah dihukumkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Dalam artian lah hukum Tuhan itu jangan lagi dimodif-modif gitu nah. Jangan lagi diacak-acak, dicari-cari celah. Mun sudah itu ya sudah ketetapan Tuhan tuh. Kina lupin kita disari ke Tuhan, gitu nah. Nah, apapun yang telah dihukumkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Pokoknya kita terima aja.
Terima aja keputusan Tuhan tuh kayak ini sudah. Coba dilarang Tuhan sudah, jangan pernah mencari-cari celah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukumkan dengan bijaksana. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala kalau kita teliti semuanya ada hikmah dan rahasia untuk hambanya. Ada aja tuh manfaatnya untuk kita berataan nang berat tuh bagi nafsu kita bener ya. Mun bagi akal tuh nerima aja, nafsu kita kadang-kadang kadang nerima. Nah, wallahu alam bissawab. Mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa